Jadi benar bahwa sebetulnya kemarin di Pilpres pun PDIP kalah karena Partai Coklat. Ya kita semua paham itu, kok minta penegasan lagi. Gitu. Makanya kan itu usulan supaya Kapolri diganti kan itu. Masuk itu barang Ji. Masuk itu barang Ji. Lama-lama ditutup Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Yudho, Didik Supriyanto, Haris Jauhari, dan kami bertiga menunggu. Sebetulnya nggak ada hubungan langsung dengan Pak Presiden, tapi akan berkaitan dengan Pak Presiden ini soal Kongres PDIP yang ditunda-tunda terus. Ada dong. Ada ya? Ada dong kaitannya. Temennya. Bukan dengan Presiden? Sesama Ada justru. temennya. Temennya ya kan? Termasuk juga nanti berapa yang ditampung di kabinet untuk itu kan itu. Oh iya, kuat berarti hubungannya. Jadi nggak ada salahnya kita omongin di sini ya kan? Kapan di? Tapi ngomong-ngomong bajunya nggak ada yang merah. Sensitif. Bukan. Biarin nih, biar wajah ini netral. Ya. Terbukti bajunya nggak ada yang merah. Iya, nggak ada yang merah. Ada dudut hati-hati. PDIP Tulen. Baik, ya sebetulnya bukan orang ya, kader-kader partai sekarang ini lagi menunggu kapan PD Kongres ya. Kan memang sudah sejak April kemarin kan. Tunda-tunda. Ditunda, dan konon kabarnya Juni ini batas akhir. Gitu ya, batas akhir. Cuman kita nggak tahu persis kapannya, karena masing-masing juga ketika saya ngobrol sama beberapa teman itu ya nggak tahu. Yeah. Tapi pasti akan ada kongres. Oh, ini kan mekanisme organisasi biasa, 5 tahunan gitu. Waktu bulan April, bulan Mei ya bahasa mereka Juni masih lama lah gitu. Tapi ini Juni sudah tinggal 2 minggu lagi. Jadi memang apa yang saya tangkap waktu itu di bulan Juni ini akan ada kongres. Cuman sampai sekarang tanda-tandanya belum muncul. Nah, pertanyaannya sih kenapa sih nggak kongres gitu? Wah, itu sudah menjadi agenda 5 tahunan gitu. Dulu waktu rencana kongres itu akan digelar, memang kan situasi politiknya lagi nggak pas buat PD. Karena kelihatan sekali kan beberapa orang atau pihak yang dianggap berseberangan dengan Pak Prabowo dan kawan-kawan ini kan banyak diancam pidana kan. Ya puncaknya ketika Hasto akhirnya jadi sekjen, jadi tersangka. Hasto. Ya. Nah begitu Hasto jadi tersangka, maka rencana kongres itu jadi makin nggak jelas. Soal kapannya selalu ini soal sekjen itu kan penting banget. Menunggu. Tapi sampai sekarang kan sekjennya memang juga nggak diganti. Karena memang alasannya sebentar lagi kongres kok, ngapain mengganti Hasto, toh organisasi tetap jalan. Padahal untuk kongres diperlukan. Jadi situasi di mana PDI penuh tekanan itulah yang menyebabkan kongres diundur atau ditunda. Gitu. Nah, cuman sekarang kan situasinya sudah bagus. Berbeda, ini. Udah landai lah gitu. Pak Prabowo sama Bu Mega sudah beberapa kali ketemu, 2 atau 3 ya. Ya makin sekata utusan khususnya saling komunikasi, sehingga rasanya kok nggak ada problem dengan eksternal. Jangan-jangan internalnya yang belum selesai gitu kan. Kan sekarang ini situasinya tidak mudah buat Megawati. Dia berkali-kali pengen berhenti memimpin partai, tetapi kader-kadernya tetap mendorong dia untuk memimpin partai ini. Kalau bukan Mega, itu situasi internal agak rawan. Bisa nggak terkendali. Ya, karena kompetisinya begitu tekat. Meskipun yang kompetisi itu ya keluarga gitu. Jadi ini memang partai yang kompetisinya tinggi tapi antar keluarga. Nah, karena itu semua orang menunggu ini kapan gitu. Saya nggak tahu situasinya kayak apa, tapi kan dari zaman kerajaan tuh sudah sering kita dengar tuh. Musuh yang paling mengerikan itu dari dalam.
keluarga. Iya. Gitu. Nah, Banyak raja dibunuh oleh anaknya sendiri. saya kira memang PDI ini kan punya pengalaman banyak ya. Bagaimana partai ini setiap kali menjelang Kongres, waktu masih PDI ya, PDI. itu berkali-kali dihajar oleh aparat gitu. Nah, mungkin situasi itu yang menyebabkan mereka tidak buru-buru. Apalagi kan polisi kan dalam tanda petik jadi musuhnya PDI sekarang ini. Yang Partai namanya Coklat. Partai Coklat itu istilah itu atau sebutan itu kan datangnya dari PDIP, orang PDIP lah, orang PDIP, Partai Coklat. Karena memang di bawah ya mereka yang aktif mengerjain partai-partai ini. Bisa kita bayangkan kalau misalnya Partai Coklat ini, polisi ini memang masih punya agenda dalam tanda petik ya, menghancurkan PDI. Itu kan bukan agendanya polisi sebetulnya kan, agenda seseorang toh. Nah, ya pokoknya yang dijalankan polisi lah. Nah, yang jalankan agenda seseorang yang dijalankan Yang nggak polisi. usah disebut tapi kita semua tahu. Kalau polisi masih punya agenda itu, memang agak rawan situasinya buat PDI. Karena gini, PDI ini kalau diajak berantem oke-oke saja, kader-kadernya. Tapi ketika disodorin, nih lu kena kasus ini, lu dulu terima duit ini, lu Selesai. sama ketika menjelang pemilu 2019 kan Demokrat punya Nasdem punya jaksa kan? Ya. Jaksa Agung. Jaksa Agung. Jaksa Agung ini yang menggerakkan aparatusnya di bawah untuk menakut-nakutin orang, tokoh menyandera orang. Satu, kalau bisa masuk Nasdem. Kalau nggak bisa, ya setor lah. Terus kalau masih nekat lagi, ya udah, Masuk penjara. Masuk penjara. Nah itu kan sudah jadi rahasia umum. Nah karena apa? Karena banyak politisi, terutama di lokal ya, ini memang terbelit banyak transaksi gitu. Dan itu tidak hanya PDI, semua juga gitu. Cuman sekarang ini kan ya PDI jadi target, jadi sasaran. Makanya segalak-galaknya orang PDI gitu. Tapi ketika pimpinannya di level cabang itu disodorin mau 5 tahun, mau 10 tahun, maksudnya masuk penjara. Ini loh kesalahan lu nih. Lewat juga. Itu problem yang memang saya kira sudah Tapi gini maksud gue gini, gua nggak tahu yang lain, tapi gue sih sebenarnya berharap Kongres itu bisa secepatnya, justru karena nggak banyak isu-isu krusial yang bisa kayak misalnya gini, isu ketua umum nggak ada. Ya. Megawati lagi. Ya. Megawati lagi. Paling milih siapa sekjennya tergantung Megawati juga kan. Tergantung Megawati juga. Kita secara objektif bisa bilang bahwa walaupun gua nggak mendukung PDI misalnya, emang kalau bukan Mega ada gitu kan yang bisa kuat ya kan nggak ada. Sampai sekarang masih ada. Sama seperti Gerindra, Prabowo. Iya. Nasdem, Surya Paloh. Iya. Om Bewok. Jadi isu itu nggak ada. Sementara kita bahkan menurut gua jangan-jangan kader-kader PDIP sendiri yang menunggu hasil bergandengan tangannya Mega dengan Prabowo. Hasil kunjung mengunjungnya Mega dengan Prabowo itu konkretnya ke kita apa? Gitu. Ya. Konkretnya akan menjadi agenda apa? Kan kalau misalnya gini, akan masuk ke dalam kabinet misalnya, oke. Itu juga buat orang daerah kan paling nanti udah Mega yang menentukan ini. Tapi agenda besarnya itu apa? Ya. Kalau itu bukan hanya pertanyaan. Atau pertanyaannya, jadi, ada jaminan nggak bahwa nanti Partai Coklat ini nggak bergerak di bawah untuk pelaksanaan Kongres? Nah, jadi itu kalau sudah ada deal itu ya udah ngapain nggak? Pertanyaan itu bukan hanya pertanyaan orang-orang PDIP. Itu pertanyaan banyak orang. Di mana-mana tuh bertanya, ini kan Pak Prabowo udah akrab sangat dengan Megawati. Kok masih bisa dicawe-cawein misalnya? Sekarang misalnya. Kok masih ada terjadi yang Pulau 4, Pulau di Aceh segala macam itu bukan hanya pertanyaan PDIP. Posisi PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif misalnya.
Apa dampaknya? Oh, nggak jelas. Ya. Oh, sesudah ngantongi posisi sebagai pemenang pemilu legislatif, mau ngapain? Kalau misalnya, kan DPR kan urusannya kan legislatif. Oke, kita mau menggolkan undang-undang apa aja yang mau. Jadi nggak ada. Dan itu semua hanya bisa diselesaikan barangkali dengan mempercepat. Ya, kongres ini memang jadi momentum kan. Kenapa jadi karena kongres itu dengan kongres maka akan diputuskan. Oke, 5 tahun ke depan posisi politik kita seperti ini, harus melakukan ini. Nah, cuman memang sampai sekarang kongresnya sendiri belum jelas gitu. Dan kita juga nggak tahu hitung-hitungannya apa sampai nggak. Tapi yang jelas ketika bulan April atau sebelumnya, waktu itu rencana bulan Mei ya, itu April mau disenggalakan karena kasus Hasto itu memang salah satu faktor yang menyebabkan itu ditunda ya. Iya, karena orang mengatakan bahwa PDIP tersandera. Betul ya, karena tersandera oleh kasus itu dan kasus-kasus lain yang iya, karena sebagai saya sebutkan tadi, elit-elit lokal PDIP ini kan gampang dilacaknya kalau dia punya masalah. Sama halnya dulu jaksa-jaksa dengan gampang melacak elit-elit, nggak hanya PDIP, semua partai dilacak sehingga akhirnya itu mendorong kemampuan Nasdem untuk berjaya di 2019 kan gitu. Nah, ini juga situasinya kayak gitu. Jadi agak khawatir ini DPP ya saya lihat, atau mungkin Bu Mega ya, agak khawatir nih jangan-jangan ini anak-anak di daerah ini, DPC ini begitu dideketi aja sama polisi, Partai Coklat, bisa kacau nih. Itu kan jadi problem. Tapi kalau lihat situasi nasionalnya kan, jadi benar bahwa sebetulnya kemarin di Pilpres pun PDIP kalah karena Partai Coklat. Ya kita semua paham itu, kok minta penegasan. Gitu. Makanya kan itu usulan supaya Kapolri diganti kan itu. Masuk itu barang Ji. Masuk itu barang Ji. Lama-lama ditutup Pak Polisi. Ya, lu inginnya presiden gimana sekarang? Ya. Ini kan situasinya internal kelihatannya PDIP kan? Ya, kalau misalnya gini, kan komunikasi dengan ketua umum PDI ya, kan intensif sudah sekarang. beberapa kali terjadi. Ya, mungkin ketua umum PDIP ini belum merasa aman dan nyaman. Ya, nah itu karena itu mungkin ya presiden bisa, saya jamin bahwa nanti nggak ada yang ganggu, nggak ada partai coklat bergerak, nggak ada TNI bergerak, nggak ada jaksa bergerak, silahkan aja gitu. Iyalah. Nggak ganti Kapolri dulu? Iya, sebaiknya gitu. Iya, kan. Pasti ya kan. Kurangin. Udahlah, nggak usah pakai utusan-utusan, ketemu langsung aja. Iya. Ini kan kirim utusan. Pak Presiden pada dasarnya Mas Didi dan Mas Nugroho mengatakan bahwa Bapak mesti menjamin kebebasan tiap partai melaksanakan agenda-agendanya, terutama PDIP dalam melaksanakan agenda politiknya berupa kongres yang aman dan diberlakukan dengan adil. Mereka seperti tersandera saat ini dan hanya Bapak Presiden yang dapat meyakinkan Ibu Mega bahwa Pak Presiden sama sekali tidak ikut campur urusan sandera menyandera ini. Gitu kira-kira kan? Ya. Sip. Dengan begitu kita tutup ini Pak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.